mengandungnya susah. Waktu ibu mengandung, masya Allah, bapak satu, ibu ibu marah tuh. Alladzina yakrusu ala alihi, itu orang yang nggak peduli, nggak care, masa bodoh kepada keluarganya. Rabbana ighfir lana waliwa, kasih sayang mereka sungguh luar biasa. Sayyidina Muhammad bil awwalin wa sallim ala Sayyidina Muhammad bil akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sayyidina Rasulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Insyaallah nahnu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para hujjaj, wabil khusus al-mukarram Ki Haji Muhammad Yahya mata Allah tula hayatih, al-mukarram Ustaz Sidat Aziz SAG, al-mukarram Ustaz Karnadi, al-mukarram Ustaz Bahrudin, Bapak RW 02, Bapak Maulana, Bapak RT 07, Bapak Uding Dawi, tokoh masyarakat dan para panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan spesial buat orang tua saya nyebutnya Babe Jasan yang kumisnya mantap. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin dan muslimat, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngambil barakah turunnya rahmat Allah, hujan rintik-rintik. Mari kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah turunkan rahmat dan ridhonya kepada kita wabil khusus di lingkungan RT 07 RW 02. Amin. Ya Rabbal Alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ra'ayna qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun anta isirani anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika. Assalamualaikum ya Rasulullah salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad ya Rusal ya Muayyad ya
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallu ala Muhammad. Minum dulu ya. Udah nggak hujan ya, tutup dulu ya payungnya. Ya udah nggak apa. Ya udah kalau pakai. Ngopi po ngopi. Jangan sering-sering ngopi, cuanya jelek. Tes. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin dan muslimat, wabil khusus warga RT 07 RW 02. 7 tambah 2 malam ini saya sangat bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, dan semua kita bersyukur karena malam ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mana bu? Ibu mau kudu dikencengin sih ya. Kalau kenceng enak dia. Sehat bu. Hidup di zaman akhir saat ini yang penting sehat, duit banyak. Akur. Ada pulus, urusan mulus. Nggak ada pulus, mampus. Tapi orang sini mah, ibu-ibu sini kagak doyan sama duit pak, saya tahu tuh. Saya punya istri alhamdulillah puluhan tahun rumah tangga sampai detik ini nggak pernah ribut sama duit. Tuh hebatnya istri saya, alhamdulillah. Kagak pernah ribut sama duit. Pak, susah sama Ustaz. Saya mohon izin. Ini bukan sombong ya, tahadus binikmat. Gini-gini saya punya nama. Saya orang gedean, kayak gede. Dan mohon maaf nih Pak Ustadz, para kiai, saya duduk. Kenapa duduk? Paham dah? Paham ya? Orang gedean. Tapi yang badannya kayak saya jangan khawatir. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya hidupnya bahagia. Tafsir jalan lain. Bukan tafsir jalan lain. Maksudnya timbangan kebahagiaan. Ini yang ada di sini nih Pak RT, Pak RW, Kiai, Ustadz. Mohon maaf. Tergantung saya. Pokoknya tergantung saya Pak RW, Pak Lurah, bahkan camat di sini tergantung saya Pak. Orang punya nama. Betul? Mohon maaf Ustadz, usahanya tergantung saya. Betul Tuhan saya. Maksudnya apa Ustaz? Tergantung saya itu maksudnya kalau saya baik, saya hormat, saya punya adab di sini, insya Allah pada hormat, pada baik sama saya, betul? Alhamdulillah dari tadi saya jalan apa diiring kayak pengantin. Hujan-hujan, rintik-rintik, tapi tidak mengurangi semangat luar biasa dari warga RT 07. Alhamdulillah. Ini RT dengan jajarannya dengan warga di sini bersinergi kompak. Di mana-mana yang namanya muludan di masjid, Bang. Muludan di musola. Betul? Di RT. Kalau begini RT cakep gak? Lu cakep. Ini kalau bisa RT yang begini nih. Kalau belum sakit jangan diobatin, kalau
Maaf RT. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Dukung terus kalau buat kebaikan mah. Kalau buat keburukan jorokin. RT 07 ngadain lomba judi. Jorokin langsung dah kalau bisa. Saya insya Allah gak lama-lama. Kalau sekarang jam berapa sekarang? Sekarang jam berapa? Jam 12 kurang 3 jam. Ya rapi ntar jam 12 dah insya Allah. Setuju Bu? Bu, kalau jam 12 rapi boleh nggak? Ibu kayaknya pikirannya ke ikatan cinta kayaknya antara Andin sama Al. Ada Andin ada Al. Kalau yang ibu-ibu yang perempuan nih demen sama Al senengnya ya. Kenapa saya nggak lama-lama? Karena dengerin orang ngomong ceramah itu capek Pak, tapi lebih capek lagi kalau ada orang ngomong kagak didengerin. Makanya yang pada ngomong saya doain masuk surga. Bah ngomong aja kalau itu. Mudah-mudahan singkat padat melekat merekat pulang-pulang bawa. Kalau di masjid ngomong gitu boleh, di RT ada berkatnya. Dari mana duit? Ini luar biasa tuh pernak-pernik ini. Raudhah tamannya luar biasa. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di Raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Yang malam ini hadir, saya doakan semuanya sehat walafiat. Pulang dari sini membawa ilmu yang manfaat, wabil khusus buat saya al-fakir. Karena bagaimanapun juga Ustadz juga punya salah nggak Ustadz? Banyakan Ustadz kali. Saya yakin di depan saya ini jauh lebih mulia dari saya. Karenanya yang duduk di depan bapak-bapak, ibu-ibu bukan orang yang paling mulia, bukan orang yang paling saleh, bukan orang yang paling faqih fiddin. Belum. Kita sama-sama dalam rangka wa tawasau bil haq wa tawasau bis fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karenanya Allah mengingatkan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu merasa dirimu paling hebat, paling mulia, paling alim, paling soleh. Jangan merasa. Karena Allah tahu siapa diri kita masing-masing. Betul-betul. Kita sampai sekarang masih dihormati sama anak istri kita Pak, karena masih ditutupi aib-aib kita oleh Allah. Andaikan aib kita dibongkar, kira-kira anak kita malu nggak ngeliat babanya? La ilaha illallah. Tampaknya mau alim, pakai sorban, tasbih segede gambreng. Wah mainannya ke sono mulu, sono. Nah, biasa aja bang tawanya bang. Sallu ala Muhammad. Malam ini kita memperingati sosok manusia mulia yang kemuliaannya bukan karena harta, tahta dan jabatan, karena memang Allah muliakan, yaitu dengan akhlakul karimah yang disandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di akhirat ditimbang, ada seorang yang fasik, yang ahli maksiat, timbangannya lebih berat keburukan daripada kebaikannya. Nih, kalau timbangannya lebih buruknya lebih berat sama timbangan kebaikannya, kira-kira ahli surga apa ahli neraka? Neraka. Diberikan
secara tulisan timbangan itu oleh seseorang langsung berubah, yang tadinya lebih berat keburukannya tiba-tiba lebih berat kebaikannya. Orang itu nanya, man anta, siapa anda? Ana Rasulullah, saya Rasulullah. Kenapa anda melakukan seperti ini baik kepada saya? Nih, dengerin. Karena waktu dulu sekalipun engkau banyak maksiat, mungkarat, banyak berbuat dosa dan maksiat, tapi engkau pernah sekali just only one berselawat kepada baginda, kepada aku. Sallu ala Muhammad. Ya Allah, cuma sekali bang, sekali. Kalau kita berselawat udah berapa kali? Berarti kalau begitu kita bagaimana? Wah, ahli surga Ustaz, insya Allah, amin. Yang sekali saja, kalau Allah udah ridho, itu orang fasik, banyak berbuat maksiat dan dosa, sekali saja pernah berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berat timbangannya tuh. Makanya bersyukur menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ayo, kira-kira yang ada di sini cinta nggak sama Rasul? Bohong kali oong. Cinta? Atau jangan-jangan baru hanya sekedar mengagumi, kagum, belum cinta? Kalau orang cinta itu kan, kalau orang cinta itu apa? Kan pernah kita cinta kepada seseorang, betul? Man ahabba syai'an katsara fi dzikrihi. Kalau orang jatuh cinta atau cinta, itu cirinya dia sering menyebut nama orang yang dia cintainya. Kita cinta sama si Inem, mohon maaf yang namanya Inem, tiap hari Inem mulu dibicarakan. Maka kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, jangan lupa untuk berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aksarum alayya salatan. Nanti orang yang paling tinggi derajatnya di hari kiamat adalah orang yang banyak berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang cinta itu kagum, senang, betul-betul. Baru lihat genteng rumahnya aja lewat udah girang banget bang. Dulu waktu kita masih muda Ustaz, itu kalau kita cinta sama seseorang, baru ngeliat rumah, lihat gentengnya aja udah girang banget kita, apalagi ketemu orangnya, betul? Tapi permasalahannya kalau orang dulu senang sama seseorang, datang ke rumahnya, orang Betawi, itu biasanya duduknya di balai. Untung tuh balai kagak ada kambingnya. Ustaz Nasrullah tahu benar tuh kalau ada balai orang Arab duduk di balai, balainya ada kambing. Masya Allah, itu orang Arab bilang ini balai, Masya Allah mantep. Berapa nih harga balai? Karena di bawahnya ada kambing bang. Enak banget. Di balai itu ditemenin sama emak babanya. Nih mohon maaf saya ngomong orang Betawi aja ya, kan mas ada orang Betawi ada ya. Kalau dari sini mah bahasa Betawi pada paham dah. Kalau bahasa sono neng kono saya kagak paham. Tapi insya Allah yang udah tinggal di Betawi, yang udah tinggal di Tangerang ini, yang dari Jawa, dari Sumatera, dari Sunda, Jawa Barat, semuanya kita sama-sama umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan secara warga negara kita sama-sama saling hormat menghormati antar suku. Insya memang untungnya sholat kita itu pakai bahasa Arab pemersatu.
andaikan kalau tidak pakai bahasa Arab berarti kita ini nanti masing-masing punya musola masjid persuku. Jadi orang Padang masjidnya musolanya khusus masjid orang Padang, yang orang Jawa khusus buat orang Jawa, yang orang Sumatera orang Sunda khusus orang Sunda. Lo Betawi kagak mau kalah yang dia dari rumah dewek ya. Akhirnya imamnya kalau orang Sunda itu bukan takbir Allahu Akbar, tapi dia bilang Pangeran Agung gede nak. Di belakangnya jamaah nambahin aslilin ma. Orang Sundanya, orang Jawa lain lagi, imamnya orang Jawa, dia takbir bukan Allahu Akbar, apa dia bilang? Gusti Allah sagede langit. Orang Jawa. Orang Padang lain lagi pak, masjid orang Padang, imamnya orang Padang, bukan Allahu Akbar, apa dia bilang? Hah? Pangeran Ageng gede nak, bukan ya begitu ya? Bagaimana kalau orang Padang? Allah nan gadang kata. Orang Padang, orang Jawa, orang Sunda, gue ini orang Betawi, lu kagak mau kalah gua. Betawi kan artinya betah di wilayah pak. Betawi artinya betah di wilayah. Coba keluar kota, keluar daerah, kalau nggak balik lagi tadi ngantret ya. Imamnya orang Betawi, apa kata orang Betawi? Bukan Allahu Akbar bang, Allah gede banget. Tuh untungnya kita alhamdulillah pakai bahasa Arab, dan bersyukur kita mempunyai nabi yang keren nggak? Keren Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling oke, paling keren. Kenapa? Karena nabi kita adalah sosok figur nabi yang hidupnya bukan hanya memikirkan dirinya, keluarganya, tapi sangat memikirkan umatnya, kita yang dipikirkan. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi begitu cintanya kepada kita. Waktu ketika malaikat Jibril datang soal silaturahim, ya Rasulullah, ada apa Jibril? Allah menghidupkan api neraka ya Rasul. Terus tapi khawatir ya Rasul. Apa itu khawatir? Ini bahasa saya aja, bahasa saya dialognya. Kami belum ada jaminan untuk terhindar dari azab api neraka. Tuh pak, sekelas malaikat aja nggak ada jaminan. Makanya malaikat Jibril sowan kepada Habibullah, kekasih Allah, manusia mulia pilihan Allah. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq, laulaka lamma khalaqtul aflaq, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak ciptakan dunia ini. Masya Allah. Jibril, bagaimana keadaan neraka Jibril? Kata Jibril, ya Rasulullah, neraka itu ada 7 lubang besar, tingkat-tingkatannya itu dari satu lubang ke lubang yang lainnya itu 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Lalu siapa penghuninya ya Jibril? Yang paling bawah itu penghuninya adalah orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang-orang yang di zaman Rasul pura-pura beriman, pura-pura ngaku Islam, tapi sesungguhnya menghancurkan Islam. Pura-pura. Mudah-mudahan kita semuanya nggak ada yang pura-pura. Amin. Udah khuluf isilmi kafah abeh
masuklah Islam secara utuh, menyeluruh, jangan setengah-setengah, jangan pura-pura. Lalu siapa lagi ya Jibril? Penghuni neraka yang selanjutnya di atasnya itu yang paling kerak, itu yang paling dahsyat azabnya, itu orang munafik, yang munafik iman, yaitu penyembah berhala, penyembah bintang, penyembah matahari, Yahudi, Nasrani. Tuh, orang-orang Yahudi, Nasrani tempatnya di situ. Ketika malaikat Jibril ingin menyebutkan yang terakhir, Jibril sempat terdiam, nggak tega mau nyebutnya, nggak tega. Kata Nabi, bahasa saya ini, itu nggak mau diem aja Jibril. Ya Rasul, bagaimana saya mau menyebutkannya ya? Ya ngapa? Sebutin aja. Itu neraka yang di atas itu adalah penghuninya umatmu ya Rasul. Masya Allah. Umatku Jibril. Iya ya Rasul. Umatmu yang waktu di dunianya nih, sekarang nih hidup di dunia, yang pernah berbuat dosa besar, senang berbuat dosa besar, tapi tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, stressingnya tuh, ingat, pernah berbuat dosa besar tapi belum bertobat. Kita ini mohon maaf, yang ada di sini semuanya mohon maaf, termasuk saya al-fakir. Kita kan punya 3 masa, ada masa lalu, masa saat ini sekarang, dan masa yang akan datang. Betul? Masa lalu sudah berlalu. Ini kan di depan saya, samping saya ini masa lalunya, usianya rata-rata ya beda-beda. Ada yang usia bocah ya 10 tahun, 20, remaja 30, 40, ayah 50, ada 60, ada 70, ada nggak? 70 ada. Udah siap-siap tuh makan dengan enak. Karena umat baginda Rasul itu baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Nabi kita salasa wa sittin, 63 tahun. Jadi yang malam ini usianya udah 62 tahun lewat 11 bulan, siap-siap udah pegang tasbih. Tapi kan umur kan gak ada yang tahu, betul? Rahasia Allah. Bahkan al-maut ya'ti baktah, terkadang kematian datangnya tiba-tiba, ujung-ujung. Sorenya kita masih ngobrol, malamnya innalillah, betul? Malamnya kita masih ketemu, paginya innalillah. Karena orang yang meninggal itu syaratnya tidak mesti tua, nggak mesti muda, nggak mesti punya jabatan atau nggak punya jabatan, nggak mesti sakit atau sehat. Kalau udah wayahnya, waktunya berangkat. Karena ada lagunya tuh, orang miskin, orang kaya, raja-raja mati, pejabat mati, orang kaya mati, orang jelek udah jelek mati lagi. Astagfirullah. Udah jelek hitam hidup lagi. Mohon maaf jangan tersinggung ya, terima aja itu semua kebesaran Allah. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, RW, RT, ya pelan-pelan makanya RT gue mes banget. Ustad, lu ngomong mati sama Ustad mati tapi belakangan. Subhan, kayaknya ada yang demen Ustad mati ya. Kalau Ustad mati yang mau pindah siapa? Sallu ala Muhammad. Kita terlalu berani mati jangan.
terlalu takut juga jangan. Yang terpenting adalah nyiapin, siapin. Maka orang cerdas kata Nabi Al-Kaiz, mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang cerdas nih, mudah-mudahan disebut saya semua kita orang cerdas, amin. Orang cerdas itu orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk di jalan Allah dan banyak persiapan bekal buat kehidupan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Jangan lamun aja, itu kemasukan setan repot. Ya Allah. Manusia tuh dikasih 3 warna kuning. Ada nasi kuning, ada janur kuning, ayo dah tebak. Yang bisa pulang duluan. Saya bawa duit kagak ya buat bocah? Ya kagak bawa duit lagi, duitnya di mobil mah tuan saya. Ya langsung nanya bocah. Tuh yang ngomong bendera kuning siap-siap tuh. Benar? Nasi kuning udah berlalu, betul? Dulu waktu kita masih kecil kita sering dibikinin nasi kuning, Pak, sama mak kita tuh. Mak kita saking demennya tuh. Kenapa? Karena habis lahiran. Karena lahiran emak seneng, akhirnya tuh bayi anggap dia baik, dibopong, di apa namanya nih, ditimang. Pertama yang saya saksikan kalau emak lagi gendong bayi itu tidak ada kata-kata yang jelek, Bang. Bener, itu ucapan emak selalu cakep. Ngomongnya sama anak kah? Ini anak cakep, ini anak ganteng, betul? Padahal bocahnya kudu jelek, hitam hidung. Betul? Saking apa tuh? Saking emak cinta bener, girang, seneng punya anak, apalagi anak pertama. Yang anehnya lagi, yang adanya lagi, dia bilang apa? Anak raja, ini anak raja. Padahal bapaknya tukang jengkol. Yang lebih aneh lagi, Pak, di tempat saya, bukan sini, bukan tempat saya, orangnya tempat saya, tapi pindah dari sini katanya. Yang belakang ada ketahui juga. Sekarang nggak ada orang, ketahuannya doang. Saya pergi, dia kabur. Itu saking giranya apa? Ini anak capah, ini anak capah, betul, Bu? Kan aneh, Pak. Udah ketahuan anak dia, pakai siapa anak capah? Itu kadang-kadang kita on juga kalau gitu. Kadang-kadang ada jebakan juga, Pak. Jebakannya begini nih. Ustaz, apa? Ini mobil kapan pecahnya nih kacanya? Kapan pecahnya nih kaca tuh? Ada yang ngomong begitu. Padahal dia nanya kapan pecahnya, sekira pecah kapan, nanya dia mah kapan pecahnya. Tuh orang mau tahu biasa pesetannya banyak gitu ya. Itu begitu cintanya sampai tak sadarkan. Padahal waktu mengandungnya capek, betul? Waktu melahirkannya taruhannya nyawa, between life or die, antara hidup dan mati, betul? Boleh saya cerita nggak nih? Ya Allah, itu babe jasan, mohon maaf. Boleh Bang Jasan ya? Karena saya anggap orang tua beliau, saya orang tua saya itu. Saya ingat waktu, mohon maaf, istri beliau melahirkan dulu, almarhumah Allah yarham. Bener, jangan sedih Bang, kan udah ada ibu saja. Bener, babe jasan ini dulu, Pak Ustaz Nasrul itu orang tuanya yang lagi lahiran nggak tertolong ya, Bay ya, Allah yarham. Tuh, untung mak kalian semuanya sehat, amin. Melahirkan capek, nyusuin juga sakit. Saya mau tanya jujur, jangan ada dusta di antara kita. Jujurlah padaku. Oke, Ibu tolong jawab pertanyaan saya. Ya saya kan gini-gini juga mirip-mirip Bung Roma Kelapa.
Saya bung rumah kelapa, bukan rumah irama. Boleh saudaraku? Jangan, nanti saya masuk dapur rekaman. Tas saya direkam. Bu, waktu nyusuin bocah nih, bocah setahun nih udah tumbuh gigi, saya mau tanya jujur, sakit kagak? Yang kencengan, sakit kagak? Yang jawab mama, jangan bawa bapak. Ngapa bawa bapak yang jawab? Sakit bu? Ngapa sakit dah? Padahal bapaknya baru begitu tuh. Ya Allah, ini saya jujur nih cerita bu. Saya ini bini saya gini-gini nih, bini saya udah 4. Belum selesai bang, anakah? Bini saya udah 4, anaknya. Berarti bini saya satu. Yang bininya 4 Superman, yang bininya 3 Truman, yang bininya 2 gentleman, yang bininya 1 cemen. Dari bang cemen juga ya. Itu awal-awal COVID kan, masya Allah, Ustadz juga terimbas pak, kena imbasnya dampaknya. Jadi awal-awal COVID itu ngajar kagak, taklim libur, ceramah kagak ada, khutbah ada yang di masjid yang tutup, ada yang kagak. Apalagi 2 masjid 3 masjid di rumah aja tuh, saya pakai sarung aja. Iya, dikasih ke dapur nyenggol, ke depan nyenggol. Pak, istri saya positif awal COVID tuh. Maksudnya positif COVID itu bukan hamil. Ya bisa orang kemana-mana. Makanya Ustadz tuh demennya pakai sarung mulu. Akhirnya emang ini Allah punya kuasa, anak saya yang pertama sampai yang keempat lanang kabeh. Oh semua. Dikasih bu, alhamdulillah anak cewek kemarin setahun yang lalu, sekarang udah setahun. Makanya udah tumbuh gigi. Makanya saya baru sadar jam 12 malam saya lagi anak tidur, isi saya jerit, "Au! Ngapa mami? Ngapa mi? Atit." Bener, jangan tawa, mikir, tawa lagi. Tuh mah begitu juga bener sakit. Lah bocah ngerti, jangan begitu meneng ya begitu lagi. Namanya belum bocah belum ngerti ya bang ya. Jadi dari mengandungnya susah. Waktu ibu mengandung, masya Allah. Berapa bulan mengandung? Kan ada lagunya tuh, ya kan? Ibu mengandung 9 berapa? 9 bulan. 9 bulan ibu mengandung. Kan ada lagunya tuh. Tuh. Ibu mengandung 9 bulan, kalau udah pas gede, masya Allah, tidur aja susah. Kira-kira tidurnya kalau orang mengandung tengkurap atau telentang? Tengkurap. Udah, ada balon wah. Halo wassalam ke Haji Zainuddin ZM. Ada M saja udah meninggal. Ini ZM dari Jogja beliau, Yogyakarta. Naik pesawat Ustaz. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi. Itu ketika mengandung tengkurap susah. Nih, pok, saya kasih tahu nih, bang, saya tahu. Ternyata menurut penelitian survei bahwa tidur sambil telentang bahaya. Hati-hati nih, tidur sambil telentang bahaya bang. Setuju? Si tidur sambil telentang bahaya nggak? Bahaya. Jangan tentang ditelan. Peneliti juga bahaya. Anak-anak yang hadir, Nabi ditanya siapa? Ini kan kita bicara Nabi ya kan? Siapa orang yang harus saya tazimi ya Rasulullah? Nabi jawab apa? Ummuka, your mother. Gini-gini pernah di LA, Lenteng Agung. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibu, your mother. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Berarti sampai 3 kali ibu, baru abuka, your father.
Menarik kesimpulan, artinya ibu sekali, ibu 3 kali disebut, bapak hanya sekali. Berarti itu ibu lebih harus kita takzim tuh. Jadi ibu 3, bapak 1, bapak 1, ibu. Ini bagaimana nih ya kalau ngomong begini ya? Bapak 1, ibu. Ibu-ibu marah tuh, makanya doain sama saya tuh. Ustaz jangan gitu-gitu Ustaz. Nah, kan Nabi nanya, ya kan? Nabi ditanya, siapa orang yang harus saya tazimi? Ibumu sampai 3 kali. Itu mau terserah itu mau tafsirnya gimana. Tapi ibu lebih kita harus takzim. Kenapa ibu harus lebih takzim? Karena ibu mengalami mengandung, melahirkan, menyusui yang tidak dialami oleh bapak. Tapi bapak juga tugasnya berat. Itu orang yang nggak peduli, nggak care, masa bodoh kepada keluarganya. Nih bapak-bapak nih, kita punya tanggung jawab, Pak. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Nanti kita ditanya tuh beratnya dari seorang bapak itu begitu. Akan ditanya kita, bagaimana anak kita, bagaimana istri kita, bagaimana pendidikan anak-anak kita, khususnya pendidikan agama. Maka saya doakan yang ada di sini semuanya, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu semua soleh dan soleha, amin. Anak-anak yang cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi Nabi ketika disebutkan umat Rasulullah yang berbuat dosa besar dan belum bertobat, artinya apa? Kalau kita bertobat maka Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, maghfirah, rahmat Allah jauh lebih luas, jauh lebih besar. Maka bapak-bapak di sini nih, mohon maaf ya, yang udah pernah berbuat dosa besar, yang pernah berbuat dosa, mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin, mumpung masih hidup nih. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan masih menerima taubat seorang hamba ketika hamba itu masih ada napas. Tapi kalau napasnya sudah sampai ke tenggorokan, maka tidak diterima oleh Allah taubatnya. Maka mumpung masih hidup, pulang dari sini cepat-cepat mohon ampun kepada Allah, banyak-banyak istighfar. Yakin dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar itu neraka dihuni oleh umat Rasulullah, Nabi tersungkur, Nabi sujud memintakan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa umat-umatku ya Allah, masukkan mereka ke dalam syurgamu ya Allah. La arda wahidun min ummati finnar. Aku tidak redha, tidak ikhlas, tidak ingin satu saja dari umatku yang masuk ke dalam api neraka jahanam. Maka yang hadir malam ini, insya Allah kita semua akan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, anta ma'aman ahbabta, innamal mar'u ma'aman ahabba. Orang itu nanti di akhirat bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana sekarang? Nabi kita udah cinta banget sama kita. Sekarang kebalikannya, kita pun harus mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan beberapa hadis sebagai bukti refleksi cinta kita selain berselawat, yaitu kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencontoh akhlak uswah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kata Nabi, tuba liman syaghala aibu an uyubin nas. Berbahagialah, beruntunglah
orang yang hidupnya selalu sibuk memikirkan aibnya ketimbang ia sibuk ngurusin aib orang lain. Nih Bu, kalau kita cinta kepada Rasul, ikut ini dalam kehidupan sehari-hari kita kan ingin bersama Rasul, dan Rasul begitu cinta bahkan sudah memohon kepada Allah agar umatnya semua masuk surga. Tapi masuk surga kan ada dua jalur, ada yang direct, ada yang transit, ada yang langsung, ada yang mampir dulu. Mudah-mudahan warga RT 07 ini semuanya direct langsung tanpa mampir masuk neraka. Amin ya rabbal. Maka malam ini kita peringati, malam ini adalah usaha bersinergi RT dengan warganya sebagai bentuk ekspresi cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bergembira, senang. Makanya yang hadir malam ini semuanya senang. Alhamdulillah. Senang nggak? Harus senang. Kenapa kita senang? Karena rahmat karunia Allah yang begitu banyak dan begitu luas dan besarnya. Yang terbesar adalah diutusnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita peringati maulidnya. Jadi harus senang, bergembira. Makanya ada kue biar senang dimakan, yang ada, yang kagak ada ya. Ini bentuk senang, asal senang. Ada lampu kelap-kelip, masya Allah, kayak 17-an ya. Ada dadara kecil, ini ekspresi kesenangan. Bahkan saya dengar panitia 3 minggu yang lalu panduk saya udah dipasang. Seminggu yang lalu ini udah dipasang. Saking begitu senangnya. Maka panitia yang bekerja sama RT bekerja sama dengan panitia acara ini karena senang dan cintanya kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allah akan masukkan kita surganya bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin ini senang semua. Gak ada yang gerutu, gak ada yang manyun, gak ada yang cemberut. Gak ada yang begini ya. Apa lagu-lagunya? Maulid mah di masjid, maulid mah di masjid. Pakai RT, pakai ngadain maulid. Selama kebaikan, selama di sini ada kebaikan, apalagi acara ini maulid yang sebagian dari saudara kita kurang setuju, ya aja. Ya, yang kurang setuju ya nggak apa-apa, kita nggak usah sewot. Ya, kita yang setuju dengan maulid, dengan acara peringatan maulid, kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan semua ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu. Karena isi maulidnya ada dalilnya, ada perintahnya. Jadi baca Quran ada dalilnya, berselawat ada dalilnya, zikir ada dalilnya. Jadi semua ada dalilnya. Bahkan selawat, jasadnya selawat. Allah perintahkan puasa, Allah nggak puasa. Allah perintahkan salat, Allah nggak salat. Tapi selawat, Allah perintahkan selawat kepada kita umatnya. Allah pun berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah. Mana tadi ya? Blok apa jog. Pertama, kita harus sibuk ngurusin aib kita. Bu, kenapa hidup kita banyak galaunya, banyak nggak tenangnya, banyak ruwetnya, momennya? Karena kita sering ngurusin aib ngurusin diri kita aja capek, ngurusin orang. Dah, habis maulid ini jangan ngurusin aib orang, setuju? Orang mau lagu apa, biarin aja. Ya, kalau kita bisa ingetin ya ingetin kalau yang jelek. Tapi keburukan orang jangan disebarluaskan. Wow, sini. Tahu nggak anu. Ngaji sih ngaji, tapi ngomongin ayat orang mulu kan jadi jelek, ya. Capek kita. Maka dia bilang yang senang ngurusin aib orang berarti lawannya orang beruntung, rugi dia. Maka mulai malam ini urusin aib kita aja dah, muhasabah ke dalam.
kita aja banyak dosa, betul-betul. Orang lain mulu, wah, orang lain mulu di ponten mulu. Kita ini yang harus ponten diri kita. Itu yang pertama. Kalau ada orang, teman kita, tetangga kita dapat bahagia, kita kudu bahagia nggak? Kudu. Ini kan kadang-kadang kita enggak. Tetangga beli kulkas baru, kita yang stres. Besok tetangga beli motor baru, oh iya mau diantangin. Besok lagi tetangga beli mobil Alphard baru, pingsan mati. Nggak tenang. Terus juga jangan lihat nikmat orang kok. Jangan sering lihat nikmat orang. Itu tetangga saya pagi-pagi, pakai mobil mewah, dalamnya ada AC-nya. Enak banget. Dia lagi ngopi, dorong ngopi. Yang di mobil mau ngomong, itu tangga saya enak banget ya. Pagi-pagi udah ngopi, pakai apa namanya, ubi, pakai pisang, sambil NO, nada terudut. Enak banget tetangga saya. Yang di mobil Alphard bilang enak, yang di warung kopi enak, itu mobil Alphard. Jadi enak hidupnya di mana? Di mana coba dah? Yaitu di hati nih, kolbun kita. Hakul ginaun nafs. Kalau hati kita tenang, mutmainnah, selalu bersyukur kepada Allah, insya Allah hidup kita tenang. Amin ya rabbal. Hidup kita selalu banyak bersyukur. Bersyukur aja udah. Alhamdulillah. Kita bersyukur sampai sekarang masih bisa minum, masih bisa makan. Amin. Nih, saya contohin ya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dalam hati ibu-ibu, Ustadz halus banget ya. Bu, saya masih bisa minum, Mbak, Ibu masih bisa minum, bisa makan. Ada nggak orang yang ketika dia minum aja susah? Ini saya contoh nih. Ini saya pura-pura ini mah. Tapi ada nggak orang yang begini? Ada nggak minum? Banyak. Bersyukur kita masih bisa minum, bisa makan. Alhamdulillah. Kita masih bisa makan, mindo, masih bisa gagares. Alhamdulillah. Ada orang yang makan kebuang lagi, Pak, muntah lagi, dikeluarkan lagi. Masya Allah. Tuh, jadi selalu ucapannya alhamdulillah, bergembira, senang. Jadi dalam hidup ini pun kita harus senang, bahagia bersama Allah, bersyukur. Wajahnya harus ceria, sumringah, senyum. Itu Nabi ngajarin. Nabi ngajarin begitu. Bahkan sedekah itu kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu sedekah. Tapi kata Nabi, orang yang bisa bersedekah dengan harta yang banyak itu yang paling bagus, yang punya. Maka malam ini sedekahkan RT 07 jadi orang kaya semua. Amin. Kayak siapa Ustaz? Ya terserah, pokoknya kaya. Sebab kalau orang hartanya banyak di tangan orang soleh, maka harta itu akan bermanfaat. Dan Nabi nanti, bu, orang yang rajin sedekah, almar'u tahta zilli sedekati, orang itu nanti di akhirat ketika kepanasan maka di bawah naungan sedekahnya. Kalau yang sedekahnya 2.000, ya mungkin koran kali ya. Yang sedekahnya 50.000 gedean dikit, refleks. Kalau yang jutaan, juta mungkin baja kali, adem, lebih adem. Tahu gitu. Kalau nggak bisa dengan harta, bisik tamrah. Kata Nabi, bisik tamrah dengan sebiji kurma. Ya kiasnya, analoginya kalau di kita yang mungkin anggur, jeruk. Tom sini Tom. Apa Bu Haji? Nih ada jeruk nih makan sedekah. Nggak bisa. Fabi kalimatin thayyibatin, dengan ucapan baik sama orang, jangan nyakitin. Kalau kita belum bisa nyenangin orang, bagian orang, jangan nyakitin. Bahasanya kalimat yang baik-baik sama orang. Kalau belum bisa juga biwajhin talqin,
tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ayo senyum-senyum. Tapi senyum kudu ada orang. Kalau senyum dewek-dewek tadi kata or. Maka kalau bisa di musola itu di masjid jangan pakai kotak sedekah, pakainya aja kotak amal. Kenapa demikian? Kalau kotak sedekah, kotaknya lewat, akhirnya orang senyum aja. Karena senyum adalah ibadah, sedekah. Sallu ala Muhammad. Yang kedua, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi, ini aplikasi daripada pengamalan uswah Rasulullah. Sayangilah orang yang ada di bumi, maka nanti yang di langit akan menyayangimu. Insya sama orang kudu sayang bang, apalagi sama bini. Abang mana abang? Bang yang udah berkeluarga, jawab ya jawab. Sama bini sayang sama kakak? Bener. Bu bener bu. Oh, bener abang sayang. Ayang kalau ada duitnya ya, kalau nggak ada duitnya peang. Jadi suami istri ikut uswah rumah tangga Rasul. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik di rumahnya, orang yang paling menjadi uswah di rumahnya, di rumah tangganya. Di luar jadi mau paling hebat, di rumah bagaimana? Di luar dihormati karena dia jenderal, di rumah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, khususnya bapak-bapak, mohon dipahami, kalau kita punya jabatan itu di luar, di rumah jabatan kita itu suami istri, yang artinya ya siap-siap dah diomelin, siap-siap, betul nggak? Saya doain ibu-ibu di sini orang soleh-soleha semua. Tapi umpama ada seorang istri yang banyak berusaha belajar kita untuk sabar. Emang orang Ramadan begitu. Daripada bubar mendingan sah. Itu dari seorang kiai bu. Kalau istrinya itu nyak mulu, dia seneng karena istri saya masih normal. Justru kalau istrinya diam aja dia bingung. Apa neng? Ada yang begitu pak. Diam Allahu Akbar. Jadi kalau misalnya istri kita lagi anggap aja dia lagi jadi latih pemain sinetron. Begitu aja, relax aja, relax. Betul. Dan bapak harus tahu, bapak ketika dimarahin sama istri, ya dimarahin sama istri, itu kalau sabar pak, masya Allah, palanya besar. Bener, bener. Anggap aja kita lagi dikasih pala, dan anggap aja dia lagi buang sampah. Biar aja kan, kalau nggak dibuang ada ribet. Betul. Tapi bagaimanapun juga dalam kitab Ukudulnya disebutkan bo, seorang istri itu surganya ada di suami. Kalau anak surganya di emak. Maka jadilah istri yang soleha. Amin. Bapak-bapak, dalam rumah tangga itu nggak ada yang sempurna. Betul? Yang sempurna cuman rokok. Rokok apa? Waduh iklan yang saya dapat royalti. Yang maha sempurna Allah. Jadi istri punya kekurangan, suami juga punya jangan merasa yang paling hebat. Saling menyayangi, saling hormat menghormati. Dalam kitab Ukudul Jaid, suami istri pegangan tangan. Sakatat dzunubah, maka bergurgurlah dosanya. Ke bapak-bapak termalam ya bu, pegangan sama laki sama suami. Isunya pergi sekian aman lah. Makanya saya kalau ke mall bu, isu saya pegangin mulu bu. Kenapa? Ya jangan beli nikmat dalam keluarga itu, nikmat dapat rahmat. Amin ya rabbal. Maka kudu saling menghormati, kudu saling sayang, saling menyayangi sama tetangga, sama saudara, saling menghormati, saling
kalau kita sayang sama orang, saling menyayangi, saling hormati, maka Allah turunkan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal. Ini tidak ada kebencian, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada dendam. Ini halak Rasul nih. Nih, saya kasih nih resepnya nih. Masya Allah, tabarakallah. Mulai malam ini nih, bapak, ibu-ibu, kalau di hati kita ini ada penyakit hati, dendam, dengki, iri, gue jangan jadi orang iri yang jelek. Ngiri, maksudnya ngiri, dendam, hasud, dengki, suzon mula orang, ya, maka itu penyakit hati akan berdampak kepada penyakit fisik. Tuh, hati-hati deh. Selama ini kan kita sakit itu karena makanan faktornya, karena usia bisa jadi, karena mungkin kurang istirahat bisa jadi. Tapi jarang yang bermuhasabah, jarang yang berpikir, jarang yang menganalisa, memperhatikan bahwa penyakit hati yang dalam diri kita lambat laun terakumulasi, dampaknya kepada penyakit fisik. Udah inget deh ya. Jadi kalau kita ada penyakit fisik, bisa jadi mungkin selama ini kita ada dengki sama orang, hilangin itu dengki, hasud, dendam, buang semua. Di hati kita hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang ketiga nih, fa'asin man asa'a ilaikum. Kalau kita bisa seperti ini kayak Rasul nih, berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat jelek, jahat kepada kalian. Subhanallah. Kira-kira bisa nggak begini? Kira-kira bisa nggak? Berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita, yang zalimin kita. Nabi kan dilempari kotoran, lempari batu, marah nggak? Didoain sama Nabi. Kita kira-kira bisa nggak begitu? Tangga kita zalimin kita, nyakitin kita, jelek-jelekin kita mulu, kita doain, ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah, mudah-mudahan rezekinya berlimpah berkah. Bisa nggak gitu? Harus begitu, biar tenang kita, biar tenang, biar mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa begitu top, barkotop, hebat. Berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita, dan itu bapak sekalian bisa seperti itu. Landasannya adalah bil ilmi, dengan keilmuan. Maka kita jangan lupa untuk talabul ilmi, ngaji. Ngaji. Di sini ada TPA nggak Pak RT? TPA ngajian ada anak-anak? Ayah. Ibu-ibu ada pengajian? Alhamdulillah. Remaja? Alhamdulillah, berkah. Kalau masih ada taklim, ngajian berkah. Masalah bi khairin ma dumta muta'alliman falamma istagnaita fasbaha jahilan. Kalau orang masih mau ngaji, berkah hidupnya dalam naungan kebaikan Allah. Tapi kalau orang sudah merasa paling mulia, paling hebat, udah alim, hakikatnya dia orang bodoh. Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubatnya menyebutkan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbal. Orang yang mengerjakan ibadah amal soleh tanpa ilmu yang benar, maka ibadahnya bisa tertolak. Dan itu, maka kita kudu ngaji sama ulama-ulama, guru-guru kita, insya Allah berkah. Kalau maulid ini seremonial setahun sekali, tapi intinya urgensinya adalah kita jangan sampai meninggalkan taklim talabul ilmi. Ini saya kasih contoh orang bodoh. Contoh yang pertama, ada si Sari, namanya siapa? Sari, doyan main judi. Di sini mah nggak ada yang main judi, di sini mah alhamdulillah di sini. Ini orang baik-baik semua, amin. Berarti warganya cakep nih. Di sini alhamdulillah nggak ada yang main judi tuh, lihat tuh. Ada yang main judi nggak? Berarti cakep semua. Orang kalau main judi nggak berkah Pak. Benar, kenapa nggak berkah? Orang bantingannya aja kata-katanya jelek, betul. Ada orang emang ini nikmatnya di situ tuh, strikernya tuh, strike-nya tuh. Kalau orang macet, kedetannya tuh. Di orang kalau main judi Pak, nggak ada tuh. Nggak ada. Yuk kasih gini. Mati lu. Begitu kan? Mampus lu. Bagaimana mau berkah di doa jelek? Besoknya mati dia Pak. Main judi ada di luar, ada maaf gledek, sabar gledek, masya Allah. Itu makanya orang itu mati tergantung kebiasaannya Bang. Hati-hati tuh. Kalau orang main judi, ahli judi, ya begitu tuh kadang-kadang. Orang yang maaf sering berzina, matinya di atas pusar, di pila tuh, Anda overdosis.
Kalau orang yang rajin ngaji kayak bapak-bapak, ibu-ibu, nanti matinya dalam ibadah lagi ngaji, ya. Tapi jangan sekarang ya. Itu begitu tuh. Bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu memuliakan orang lain, bahkan orang yang menzaliminya kitanya dibalas dengan kebaikan. Dan kita dalam hidup ini harus disertai dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama. Si Sari main judi kalah mulu. Mulu itu apa mulu ya? Mulu, what the meaning of mulu? Kalah terus. Akhirnya dia tobat, bilang sama istrinya, bang, mah, aku udah capek main judi, kalah mulu. Terus, ya saya mau ke masjid dah, tobat. Ke masjid si Sari. Di masjid, imam habis sholat kan baca zikir. Apa bacanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Loh, gua disebut mulu. Ujungnya ada lagi tuh la syarika lagi 2 kali. Pulang dari masjid dia ngomong bininya, mah, saya nggak mau masjid lagi dah. Dia bilang, bang, imam, ngapa imam nyebut syarikalah mulu, saya disebut mulu, kan saya malu mah. Oh, karena kagak ada L. Dulu saya ada cerita Sadigo. Sadigo itu mantan preman. Ini ilustrasi ya, ilustrasi. Kalau orang bodoh tuh begini. Sadigo itu artinya salah dikit golok. Salah dikit golok. Sadigo mantan preman tobat. Dia bilang sama istrinya, mah, saya mau bertobat. What must I do? Oh, pernah di LE. Apa yang harus saya kerjakan, mah? Papa taubat, mohon ampun kepada Allah, terus melaksanakan perintah Allah, sholat 5 waktu. Anak-anak mudah-mudahan sholatnya ada 5 waktu ya, amin. Di sujud jangan lupa. Jadi selain akhlak, kita juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah, yaitu ibadah kita, yaitu sholat 5 waktu. Yang wajib aja, syukur-syukur sunnah. Yang wajib jangan sampai lupa. Wasjudu waqtarib wa'budullah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kita nggak pada sujud pada Allah, jangan sampai ninggalin ibadah sholat, karena nanti identitas kita diakui oleh Allah adalah dari bekas sujud kita, insya Allah. Bagaimana sholat kita, sujud kita? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihatlah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mah, saya sholatnya di rumah apa di masjid? Bang, kalau abang sholatnya di masjid, di rumah, abang kudu jadi imam. Maaf neng, kan saya kagak bisa. Ya kalau abang nggak mau di masjid. Terus sholat di masjid bagaimana? Sholat di masjid itu gampang, bang. Cluenya nih, ikuti apa yang imam lakukan. Tuh, ikuti apa yang imam lakukan. Cuma begitu, pak. Ya, gampang itu mah, gampang. Oke, berangkat, pak. Pakai sarung, pakai peci, pakai tasbih, pakai sorban. Tasbihnya segede lem gambreng. Sambil jalan ke masjid dia takbir. Preman taubat. Nyampe di masjid orang pada ngeliatin, pak. Bro, Sadiko, hati-hati, Sadiko. Orang pada takut, pak. Bahasanya tumben nih. Biasanya, waduh, di pasar, biasanya di jalanan orang pada digorong. Ini sekarang ke masjid, jangan-jangan ada udang di balik bakwan nih. Akhirnya, pak, orang pada takut menjauh. Pas komat, imam maju. Imam juga rada-rada getar-getar juga, pak. Sadiko. Nah, pas imam takbir, Sadiko percis di belakang imam. Padahal dalam kaifiatul jamaah, usahakan yang di belakang imam itu adalah orang yang ahli agama, orang yang bacanya bagus, tahsinnya, kiranya bagus. Artinya nanti kalau imamnya batal, maka makmum yang di belakangnya itu Di sini ada ustadz ya. Ini pengalaman nih, ustadz kalau akhir Ramadan mau lebaran, kalau bisa hati-hati jadi imam. Hati-hati, saya ingetin. Ini terjadi, pak. Jadi teman saya itu imam kori, bahkan suaranya bagus. Pas akhir Ramadan, mungkin karena pengaruh bocah dan nanyain baju lebaran kali ya.
itu imam baca wal asri ujung-ujungnya watini. Wal asri innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu ori. Dia cerita saya sendiri. Ada lagi orang yang sholatnya pede tapi makmumnya teriak Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak, di belakang teriak Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaituni wattur, subhanallah. Salah apa ya salah. Dia langsung buru-buru Pak, langsung ruku, sujud terakhir, salam, terus dia ngomong, siapa tadi yang ngomong subhanallah? Ayo Ustaz. Salah saya apa? Saya merasa saya baca saya nggak sering salah. Maaf Dan, Ustaz emang nggak salah, nggak ada yang salah, tapi Ustaz lupa baca Fatihah. Nah kan tadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah. Gara-gara udah mendekati lebaran, akhirnya Sadigo di belakang imam, orang maju semua tuh. Harusnya kan ada jarak, karena dia kagak ngerti, kagak punya ilmu, itu terlalu dekat sama imam. Kejadiannya Pak, pas ruku Allahu Akbar, kan begitu tuh. Oh, palanya Sadigo kepentok pantatnya imam. Ada bayi duduk ya, imam putus Pak. Kenapa? Dia tahu di belakang dan petis dia adalah Sadigo, yang salah dikit golok. Orang Pak kalau sama teman sama TCS itu kalau bilang plak dari belakangnya atau apanya nggak marah. Kalau pala, wah ini pala nggak main-main. Akhirnya imam Pak nggak mikir panjang, daripada urusannya golok. Dulu zaman dulu itu yang namanya masjid ada sampingnya yang bolong, ya jendela ada apa. Akhirnya daripada urusan nyawa melayang, imam langsung loncat kabur, lari sekencang-kencangnya. Sadigo ingat pesan istrinya, sholat berjamaah, klunya ikuti apa yang imam, ikuti apa yang imam. Maksudnya itu apa? Kalau imam ruko ya ruko gitu, jangan duluin imam ya. Kalau imam sujud ya sujud. Karena dia kagak ngerti, orang bodoh, maka dia ingat pesan istrinya, ikuti apa yang imam lakukan. Lihat imam loncat kabur, dia kabur. Pas imam lagi kabur, dia nengok, masya Allah bener mati gua. Sadigo ngejar-ngejar, dia keliling apa kayak orang tua 7 keliling. Yang imamnya udah setengah tua, ngos-ngosan capek, dia berhenti. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, kalau memang umur saya sampai di sini ya Allah, saya ridho ya Allah, berjuang di jalanmu ya Allah, saya kagak sengaja ya Allah, itu pengapa pada saya kena imam Sadigo. Imam jongkok pasrah, Sadigo ingat pesan isinya lagi, ikuti apa yang imam lakukan. Karena imamnya jongkok, jangan ikut jongkok, sambil ngomong, mama ngapa sholat sampai wadah. Sallu ala nabi. Alaika salatullah, alaika salamullah, alaika salatullah, alaika salamullah. Semuanya, alaika salatullah, alaika salamullah, alaika salatullah, alaika salamullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir
اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم semuanya عليك صلاة الله عليك سلام الله عليك صلاة الله عليك سلام الله. Bapak Ibu, karena di lingkungan saya juga dipesan gak usah lama-lama karena ingin mungkin istirahat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya buat diri saya dan bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga yang kumpul di sini kita bisa kumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang aja, Nabi kita keren, betul? Mikirin umatnya. Bahkan Nabi bersabda, miftahul jannah la ilaha. Sama-sama, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha. Kita udah dikasih kunci, Bang. Betul? Bu, pernah dengar kunci neraka? Kunci surga. Jadi yakinkan kita ini udah dikasih kunci surga. Tinggal sekarang apa? Kata Nabi dalam doanya, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, kalau sekarang saya masih hidup, ya Allah, detik ini jadikan hidup saya selalu bertambah amal soleh fastabiqul. Malam ini kita berbuat amal soleh, ntar malam kita bisa sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, amal soleh, terus amal soleh, terus bersyukur kepada Allah, bersyukur alhamdulillah dalam kondisi apapun. Kata-kata Nabi, awwalu ma yud'a ilal jannah al-hammadun, yang nanti pertama kali dipanggil masuk surga adalah al-hammadun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum al-hammadun? Siapa itu al-hammadun? Alladzina yahmaduna Allah fis sarra wa dharra, yaitu orang yang dalam hidupnya selalu bersyukur alhamdulillah dalam kondisi apapun. Lagi senang, lagi susah, alhamdulillah. Lagi kaya, lagi miskin, alhamdulillah. Bisa nggak itu? Bisa nggak? Bisa. Insya Allah. Alhamdulillah. Nggak lama, Bang. Tinggal di dunia nggak lama tinggal di dunia. Tapi nanti ada akhirat. Karena Nabi kita dan kita ini asalnya dari surga, maka Allah inginkan kita balik ke surga. Allah menginginkan kita ini hidup bahagia, insya. Maka kalau kita ingin bahagia, contoh daripada uswah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ajak istighfar semuanya sama-sama, kita mohon ampun pada Allah dan kita berdoa buat orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, dan para almarhum dan almarhumah ditempatkan fi raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah, ampuni dosa kami ya Allah, minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.
khatar. Hidup di atas dunia hanyalah sementara, nanti di alam baka kita kan selamanya. Hidup tiada guna jika berlumur dosa. Taubat jangan ditunda sebelum ajal tiba. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Kadang tak terasa berlinang air mata, ingat waktu dan masa terbuang sia-sia. Hari terus melangkah, badan semakin lemah. Ya Allah, matikanlah dengan husnul khatimah. Astaghfirullah bal baraya. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Kita doakan orang tua kita semua. Rabbana ighfir lana wa li wali. Rabbana ighfir lana wa li walidina. Rabbana ighfir lana wa li walidina. Rabbana ighfir lana wa li walidina. Saat mereka ada hamba berpura-pura, terkadang membentak nasihat keduanya. Kini telah tiada, sesal pun jadi hampa. Jangan jadikan hamba anak durhaka. Rabbana ighfir lana wa li Rabbana ighfir lana wa li ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li walidina. Rabbana ighfir lana wa li kasih sayang mereka sungguh luar biasa, tak mengenal lelah, bahkan dengan air mata rela menderita asal anak bahagia. Kumpulkan hamba dan mereka di surga. Rabbana ighfir
sehatkan orang tua kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina Rabbana ighfir lana wa liwalidina Rabbana ighfir lana wa liwalidina walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang kasar ya bang, mohon maaf ya, karena saya ini makhluk kasar, bukan makhluk. Jadi kalau ada kata-kata saya kurang berkenan atau yang kasar, saya sadar saya ini makhluk kasar, bukan makhluk. Semoga kita termasuk orang-orang yang disisa sisa umur kita terus berbuat amal soleh. Buar. Oh, apa itu? Oh, mobil, misalkan pesawat. Oh, masya Allah. Kalau ntar malam kita nggak ada umur, besok nggak ada umur, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya Allah. Mudah-mudahan itu jadi istirahat buat kami dari berbuat dosa dan potensi berbuat dosa. Maka jamaah RT 07 RW 02, semoga maulid ini tahun depan kita masih ketemu lagi ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Ya katanya masih ada virus, ada covid, ya sudah, la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi. Kita kembali ke nama Allah dah. Semua sudah teratur, semua sudah terencana, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah tertulis. Kita pasrah, bertawakal kepada Allah dan berikhtiar menjaga prokes dan sebagainya, itu harus tetap jalankan. Semoga Allah jaga dan keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah tahun depan kita RT 07 RW 03 bisa ngadain maulid lagi, amin ya rabbal alamin, dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, sebelum doa marilah kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini ya dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang disampaikan oleh kiai kita dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan khususnya panitia yang telah bekerja keras, mudah-mudahan selalu diberikan pahala yang berlipat ganda. Al-Fatihah dunya walakum salam ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim juga habibina wa syafiina wa malana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sayyidina Rasulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukammilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ma'zimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadin kullu ma'lumin lak. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurhum ma fikum li ta'atika wa dzukna birrahum. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya Allah ya aziz ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi halqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.